Mari, silakan. Silakan dulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Andika bertiga untuk datang memenuhi undangan saya. Kami sebagai pendekar selalu merasa terpanggil jika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi terus terang, saya bukan orang kaya. Tapi kami sanggup membayar Andika berapa Andika minta. Sama, kami juga bukan orang kaya. Dan bukan berarti kami tidak butuh uang. Tapi jika kami harus menyebutkan berapa, jujur, kami malu menerimanya. Kenapa malu? Andika bekerja untuk kami. Sudah selayaknya kami membayar Andika. Pak Kuwu, kami bukan pendekar bayaran. Kami bekerja atas panggilan jiwa sebagai pendekar yang wajib menumpas durjana. Jadi, sediakan saja tempat tinggal selama kami ada di sini. Dan kami akan membantu menumpas buto ijo yang Pak Kuwu resahkan itu. Iya, di sini saja, di rumah saya. Di rumah saya juga boleh. Rumah saya cukup besar. Banyak orang. Ada apa? Hati-hati dengan 3 orang asing itu. Iya, Pak Kuwu. Apalagi nenek-nenek yang berpakaian gembel itu. Dia perempuan penganut aliran sesat. Sebaiknya Pak Kuwu keluar, temui mereka. Tapi jangan katakan kalau kami ada di dalam sini. Iya, ayo sini. Ayo. Hei, ada apa ini? Membuat kaget orang yang sedang istirahat. Pak Kuwu enak-enakan istirahat. Bahkan bisa tidur sampai pulas. Sementara kami tidak bisa tidur karena ketakutan. Kenapa? Buto Ijo. Pak Kuwu menyumbat mulut Nyi Siwil dengan uang 3 benggol. Supaya Nyi Siwil yang melihat Buto Ijo tidak cerita pada orang lain. Kami minta Pak Kuwu bertindak menumpas Buto Ijo. Sabar. Aku belum pernah melihat Buto Ijo. Dan aku menyuruh Nyi Siwil untuk diam. Maksudku, supaya tidak menimbulkan kegelisahan dan ketakutan pada orang banyak. Bohong. Dia mau cuci tangan. Tidak mau bertanggung jawab. Fitnah. Kalau aku mau cuci tangan, tidak mau bertanggung jawab, tidak mungkin aku keluyuran kemana-mana mencari pendekar untuk menumpas Buto Ijo. Mana pendekarmu? Keluarkan. Iya, harus diuji. Apa dia memang benar-benar pendekar sakti atau bukan? Betul. Mana dia, Pak Kuwu? Cepat. Mana pendekar yang kamu bayar? Suruh dia keluar. Sabar. Jangan banyak ngomong. Suruh dia keluar. Cepat. Siapa kamu? Berani memerintah aku? Pak Kuwu, ini pendekar kami yang akan menumpas Buto Ijo. Berapa kita harus bayar? Ini bayarnya. Apa maksudmu? Mereka ini tidak minta uang. Mereka hanya minta kami memakai cincin ini sebagai tanda setia. Sebagai tanda persahabatan untuk selalu bersama-sama di waktu senang dan susah. Pendekar yang kudapatkan juga tidak minta bayaran. Mana? Suruh dia keluar. Mana pendekarmu itu? Kenapa diam saja? Tidak ada. Bilang saja kamu tidak punya orang untuk menangkap Buto Ijo. Bohong! Di dalam tidak ada siapa-siapa. Aku tidak minta apa-apa. Hanya memakai tanda persahabatan saja. Mulai nanti malam, aku akan memburu Buto Ijo yang kau takutkan itu. Asal kau mau memakai cincin dengan sukarela. Pakai saja, Pak Kuwu. Kami semua sudah memakainya. Ini nih Pak Kuwu. Ini nih Pak Kuwu. Tinggal Pak Kuwu dan Kang Jogoboyo yang belum memakainya. Aku tidak akan memakai cincin itu sebelum melihat hasil pekerjaanmu. Baik, nanti malam kita mulai bekerja. Mereka memaksa Pak Kuwu memakai cincin. Untuk Pak Kuwu tidak mau.
Kalau tadi dia memakai cincin, dia akan menjadi budak Aji Basa Pamungkas. Budak? Iya. Cincin itu akan menguras kekuatan pemakainya. Aji Basa Pamungkas bisa mengendalikan siapa saja yang memakai cincin itu. Siapa Aji Basa Pamungkas itu Kisanak? Berandal petualang, musuh Sultan Agung. Kalau begitu, dia orang jahat. Semuanya orang jahat. Orang-orang yang berbahaya bagi kita semua. Kenapa jadi begini? Dari dulu sampai sekarang kampung saya aman terus. Tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi sekarang kok jadi begini? Dosa apa yang diperbuat nenek moyang kami sehingga didatangi Buto Ijo? Tenang, tenang. Nanti malam kita berburu Buto Ijo. Ayo. Di sana. Kejar. Ayo. Mereka berpisah lagi. Kita akan mengikuti yang mana? Kalian bertiga mengikuti rombongan Paku. Aku akan mengikuti Aji Basa Pamungkas. Besok kita akan bertemu di rumah Joko Boyo. Ya. Ayo, lawan aku. Ini, biar aku bantu. Kalian. Buka pintunya. Mari, silakan. Nih, buatkan minum dan keluarkan makanan yang ada. Iya. Untung Paku menarik tangan saya. Kalau tidak, mungkin saya sudah gepeng diinjak raksasa itu. Untungnya Pakku cukup gesit. Iya, dan untungnya lagi, Andika sekalian cepat datang. Kalau tidak, kami semua sudah jadi bangkai di mangsa Buto Ijo itu. Sampai sekarang saya tidak habis pikir. Kenapa? Saya membuntuti Aji Basa Pamungkas. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Lalu saya mencari ke sana kemari, tapi tidak ketemu. Lalu bisa sampai ke tempat Pakku yang sedang diserang Buto Ijo? Aku mendengar suara ribut. Suara pertempuran. Lalu cepat-cepat aku ke sana. Ternyata kalian sedang bertempur dengan Buto Ijo. Untung kamu cepat datang. Waktu itu kami sudah keteter menghadapi raksasa yang tinggi besar dan kebal. Iya. Gus, kamu merasakan sesuatu yang aneh pada diri Buto Ijo? Itu yang mau kutanyakan padamu, Rindi. Sebab sepak Ini terjang kan- dari Buto Ijo itu bukan raksasa biasa, tapi makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian. Ya. Rindi,
kamu sangat peka terhadap makhluk halus. Apakah buto ijo itu dari bangsa jin, siluman, atau bangsanya? Bukan. Kalau dia makhluk jadi-jadian, berarti yang jadi buto ijo itu hanya manusia biasa. Benar. Dia manusia biasa yang punya ilmu gaib yang bisa merubah dirinya menjadi raksasa. Aku benar-benar penasaran. Besok kita selidiki. Siapa sebenarnya buto ijo itu? Iya. Hati-hati terhadap Mak Lampir, Indrajit, dan Aji Basa Pamungkas. Jangan sampai bentrok dengan mereka. Sebab kita bisa tertangkap oleh akal bulus Aji Basa Pamungkas. Mari, silahkan. Mari, malam ini kita jaga bergantian. Iya. Ada pembunuhan. Pembunuhan? Kang Jogoboyo. Kang Jogoboyo, celaka. Pak Kuwu meninggal. Apa? Pak Kuwu meninggal? Ya, disiksa oleh Aji Basa Pamungkas. Disiksa? Ya, sepertinya Pak Kuwu terkena sihir Aji Basa Pamungkas. Dia dihajar habis-habisan sampai tulang-tulangnya remuk. Ya sudah, sekarang juga aku ke rumah Pak Kuwu. Baik, Kang. Saya permisi dulu. Mau memberitahu yang lain. Iya, ya. Andika benar. Pak Kuwu mati disiksa Aji Basa Pamungkas dengan sihirnya. Itu peringatan buat kamu. Jika diminta memakai cincin perak oleh Aji Basa Pamungkas, jangan mau. Cincin perak itu mengandung kekuatan setan. Ya, silahkan duduk. Mereka benar-benar pergi atau nanti akan balik lagi? Dugaanku mereka benar-benar pergi. Dugaanku juga begitu. Mereka tidak akan balik lagi. Tapi kenapa membuat pekerjaan besar di desa ini? Pak Kuwu dan rakyat desa ini dijadikan budak, lalu dikerahkan beramai-ramai untuk menangkap buto ijo. Salah satu di antara mereka, antara Indrajit atau Aji Basa Pamungkas, menjadi buto ijo. Tapi setelah melihat kenyataan bahwa apa yang mereka cari tidak mereka temukan di sini, maka mereka memutuskan untuk pergi.